Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan kita sebuah renungan firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di dalam bagian ini bahwa Yunus mengucap syukur atas apa yang dialaminya. Yunus mengucap syukur atas apa yang dialaminya. Kita melihat di dalam bagian ini bahwa Yunus ada situasi yang sukar, situasi yang sulit, situasi yang masa-masa krisis di mana dia ada di dalam perut ikan, saudara. 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Yunus ada di perut ikan? Karena dia lari daripada panggilan Tuhan. Namun karena kesalahan Yunus, dia harus berada di dalam perut ikan. Namun apa yang dilakukan oleh Yunus, saudara, pada saat dia adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang dimana dia melihat kayak tidak ada jalan keluarnya. Kita belajar di sini bagian yang pertama, yaitu Yunus belajar mengucap syukur atas apa yang terjadi di keadaan yang dialaminya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masihkah kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan situasi yang sukar, di dalam keadaan COVID-19 yang hampir 1 tahun? Apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau kita mulai menggerutu, kita mulai protes, kita mulai komplain, kita mulai mengeluh? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Keadaan ini terjadi di dalam hidup saya. Bukankah di dalam keadaan seperti ini, situasi-situasi yang sukar, situasi yang sulit, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu di dalam hidup saya. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini bahwa Yunus mengalami masa-masa yang sukar karena kesalahannya dia. Dia harus disuruh ke Niniwe untuk memberitakan firman. Namun karena lari dari panggilannya, kesalahannya, saudara. Tetapi justru di dalam kesalahannya, keadaan yang dialaminya, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, coba bayangkan saudara, 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum, gak bisa bernafas, kegelapan dan segala macam. Namun di dalam keadaan seperti itu, Yunus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yakin betul bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia yakin betul bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Dia yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ucapan syukur Yunus. Yunus belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan yang dialami di dalam hidupnya. Yunus tidak menyerah dengan keadaan. Yunus tidak menyalahkan orang-orang yang ada di kapal, tetapi Yunus tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tetap mengucap syukur kepadanya, kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa bersyukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, kita mau belajar bersyukur, kita mau belajar berterima kasih, kita mau belajar mau katakan, Tuhan, thank you Jesus, you are so good. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik di dalam hidup saya. Bukan hal-hal yang baik ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita makan enak, ketika kita pakai baju yang branded dan segala macam, kita mulai katakan thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Tetapi di dalam keadaan situasi sukar sekalipun,
Mari saya mengajak kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua kita belajar dari bagian ini, yaitu Yunus mengucap syukur dengan iman. Kuasa pengucapan syukur itu sangat dahsyat, saudara. Yunus mengucap syukur dengan iman. Dia yakin betul bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang disembah bukan Allah yang seperti Allah yang disembah oleh orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain, saudara. Di dalam ayat 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur, aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus dari darat ke darat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus mengucap syukur dengan iman. Dia yakin betul bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sanggup. Dia yakin betul bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sanggup membebaskan. Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Tuhan yang sanggup untuk memberikan keselamatan kepada dia. Sekalipun hal itu mustahil bagi manusia di dalam lautan, di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, saudara. Tetapi keyakinan Yunus, iman Yunus kepada Tuhan adalah iman yang luar biasa, iman yang teguh, iman yang patut kita contoh. Bukankah di dalam kehidupan kita, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita yakin akan pertolongan Tuhan? Masihkah kita yakin akan kuasa Tuhan? Mari kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran ini yang boleh menjadi bagian, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin.